Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyin wa imamul mursalin. Fassalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Wa qala wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini kita masih dalam keadaan beriman, berislam, berada di atas hidayah, petunjuk Allah, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berupa berkah, rahmat, kemuliaan, dan pahala dari setiap amal soleh yang kita lakukan senantiasa kita dapatkan dan kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Al-Anfal 24. Ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang kurang lebih artinya atau terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, jawablah panggilan, seruan, ajakan Allah dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, menyeru kita kepada sesuatu yang menghidupkan hati-hati kita, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membatasi seseorang dengan hatinya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya lah kita akan dikumpulkan.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Namun setidaknya kita akan mengambil dan menjadikan pelajaran untuk kehidupan kita di dunia ini, menyongsong kehidupan kita di akhirat kelak. Setidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama, bahwa sebagai orang yang beriman, salah satu cirinya, tanda-tandanya adalah ketika dia diseru, dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya, dia penuhi panggilan itu. Panggilan atau seruan Allah yang dimaksud dalam ayat ini, yang wajib dipenuhi oleh orang-orang yang beriman, adalah segala yang diperintahkan oleh Allah, segala yang diperintahkan oleh Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, segala yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu perintah, maka kita penuhi dengan melaksanakannya. Jika itu larangan, maka kita penuhi dengan meninggalkannya. Baru dikatakan beriman. Jika sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru untuk melaksanakan perintahnya, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya dia tidak penuhi. Perintahnya dia tidak laksanakan. Dia remehkan, dia abaikan. Lalu sebaliknya, larangan-larangannya, larangan Allah dan larangan Rasulullah justru dia laksanakan, justru dia lakukan. Maka ini bukanlah orang beriman. Karena ayat ini jelas, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah, di hari Jumat yang mulia ini, kita yang hadir di sini memenuhi panggilan salat Jumat secara berjamaah yang diwajibkan kepada setiap laki-laki dewasa. Kita hadir di sini sebagai bentuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk keimanan kita untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan melahirkan sifat takwa pada diri kita. Jadi tidak akan lahir sifat takwa kalau kita tidak melalui keimanan, keislaman. Lalu kita buktikan dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Begitu pula dengan Rasulullah, baru kita bisa sampai kepada sifat orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, idza da'akum lima yuhyikum, bahwa panggilan Allah dan panggilan Rasulullah merupakan sesuatu apabila itu kita penuhi. Panggilan Allah, panggilan Rasulullah apabila itu kita penuhi, maka dapat menghidupkan hati-hati kita. Hati kita secara hissi akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan jiwa, ketenangan hati, karena senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan panggilan Allah kita penuhi. Maka dengan demikian hati-hati kita akan senantiasa hidup dengan berzikir, mengingat Allah, sehingga lahir hati-hati yang dipenuhi dengan rasa kebahagiaan. Ala, kata Allah, dan Allah tidak pernah dusta. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan senantiasa berzikir kepada Allah,
memberikan ketenangan pada hati-hati kita. Sebaliknya, ketika panggilan Allah tidak dijawab, maka hati tersebut sesungguhnya mengalami kematian. Walaupun secara fisik dia hidup, dia beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, tapi ketika Allah memanggilnya, memerintahkannya untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, begitu pula dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak gubris, dia tidak indahkan, maka sesungguhnya hati orang itu mengalami kematian, walaupun secara fisik dia masih hidup. Jangan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ulama kita berbeda pendapat dalam menafsirkan lima yuhyikum, sesuatu yang menghidupkan hati-hati kalian dalam ayat ini. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Al-Quran. Bahwa mereka-mereka yang bersahabat dengan Al-Quran, minimal dia membacanya setiap hari, maka hatinya hidup. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah keimanan, bahwa setiap orang yang beriman yang menjawab panggilan Allah, maka hatinya hidup. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud daripada sesuatu yang menghidupkan di sini adalah kebenaran, bahwa mereka-mereka yang membela kebenaran, yang mengajak kepada kebenaran, maka sesungguhnya hati-hati mereka lah yang hidup. Sebaliknya tidak. Ada pula yang menafsirkan di sini mungkin sedikit ekstrim, yaitu dengan berjihad, mengangkat senjata, melawan musuh-musuh Islam. Maka mereka-mereka yang mampu berjihad dengan harta dan diri mereka, maka sesungguhnya hati-hati mereka hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, Allah katakan mereka tidak mati, mereka ahya'un indallah, mereka hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kesimpulannya? Ibnu Katsir dan ulama yang lain menyimpulkan bahwasanya dari semua penafsiran ini tidak ada yang bertentangan. Semuanya bisa kita gabung, bisa kita kompromikan dan kita satukan, bahwa sesuatu yang dapat menghidupkan hati di sini adalah semuanya. Semua ketaatan, semua kebaikan yang Allah seru untuk kita laksanakan, yang Rasulullah seru untuk kita laksanakan, maka itu dapat menghidupkan hati-hati kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi, membatasi seseorang dengan hatinya. Ayat ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan Allah lah yang menguasai hati-hati manusia. Allah lah yang menguasai dan mengendalikan hati manusia. Oleh karena itu, selagi hati kita terbuka untuk menerima kebenaran, selagi hati kita mendorong kita untuk taat kepada Allah, selagi hati kita terbuka untuk dekat dengan Al-Quran, maka manfaatkan betul-betul. Segeralah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda-tunda. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah dalam ayat ini menyuruh kita untuk bersegera. Jika itu kebaikan, maka segeralah lakukan. Jangan kita tunda selagi kita mampu. Selagi hati kita mau menerima kebaikan dan kebenaran itu. Jangan sebaliknya, diajak untuk melakukan dosa dan maksiat paling nomor satu. Itu terbalik. Seharusnya dibalik. Kalau diajak untuk berbuat dosa, kita harus melawan. Kita harus menahan diri dan tidak tergoda.
Tetapi ketika kita diperintah oleh Allah, maka kita harus laksanakan. Kebaikan tidak boleh kita malu untuk melaksanakan. Tapi sayangnya, betapa banyak orang yang melakukan dosa, lalu kemudian tidak lagi memiliki rasa malu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala tiba saatnya, suatu saat nanti kalau kita tunda-tunda kebaikan yang Allah minta kepada diri kita, Allah tutup, Allah batasi hati kita dengan diri kita untuk kebaikan. Ketika itu sudah terjadi, maka sebaliknya yang kita lakukan, dosa, maksiat, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Allah telah membatasi hati seseorang untuk melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Allah menutup ayatnya dengan mengatakan, wa annahu ilaihi tuhsyarun. Bahwasanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Ini sebagai bentuk ancaman. Kenapa kita harus memenuhi panggilan Allah? Kenapa harus kita meninggalkan larangan-larangan Allah? Karena kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Kita semua akan dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar nantinya. Karena kita akan semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua pada akhirnya suatu saat nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu, maka kita tidak akan bisa lagi menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kita. Karena segala sesuatu yang ada di dalam hati disingkap, dibuka, diperlihatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hussila ma fis sudur, sebagaimana dalam sebuah ayat. Dan pada hari itu dada-dada, isi yang ada di dalam dada ini, yang ada di dalam hati ini dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan di dunia ini mungkin dan bisa saja Anda menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati Anda. Anda perlihatkan di hadapan manusia perbuatan baik, tapi ternyata hati sebaliknya. Ini merupakan sifat kemunafikan. Di dunia bisa saja Anda sembunyikan sifat-sifat kemunafikan, tetapi di akhirat semua Allah singkap sehingga ketahuan siapa yang beriman, betul-betul beriman, antara hati, ucapan dan perbuatan sejalan, dan siapa yang tidak. Apa yang dia lakukan ternyata di dalam hatinya sama sekali tidak sesuai. Ini adalah sekali lagi bentuk ancaman dari Allah agar kita yang diberi umur di dunia ini, hidup di dunia ini untuk berhati-hati. Mari kita betul-betul beriman. Hati, ucapan dan perbuatan itu sama, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua yang hadir pada Jumat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini, izinkanlah khotib ingin menyampaikan tambahan sedikit berkaitan dengan wasiat agar kita senantiasa menjaga nilai-nilai takwa, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai amanah dalam diri kita, agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, bukan di jalan orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Mereka yang punya ilmu. Ini tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang dimurkai oleh Allah punya ilmu, punya pengetahuan, tapi tidak mengamalkan pengetahuan untuk kebaikan banyak orang. Walad dhalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat.
di mana mereka beramal melakukan sesuatu tetapi semakin jauh dari jalan yang lurus, diakibatkan melakukan sesuatu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga bukan hanya dirinya yang dia sesatkan tapi juga banyak orang yang dia sesatkan. Mudah-mudahan kita jauh dari itu jamaah sekalian, dan kita berusaha senantiasa berada di atas petunjuk, yaitu mereka yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya dari kalangan para nabi, para syuhada, para shodiqin, para solihin, di kalangan para ulama. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa konsisten untuk berada di jalan ketaatan, di jalan yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa khulafaihi ar-rasyidin al-mahdiyyin wa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wa hakama kitabaka ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidina al muttaqin. Wansur ibadakal mujahidin, wansur ibadakal mustad'afin, ya qawiyyu ya aziz. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.